Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu bukti ada dua komponen yang selama ini diperdebatkan, yaitu untuk penghemat listrik. Yang pertama adalah lilitan, yang kedua adalah kapasitor. Yang mana sebetulnya yang bisa digunakan untuk menghemat listrik? Kita buktikan sama-sama sekarang. Ya, saya berikan dua beban, setrika sama bor. Ya, tidak usah banyak-banyak, sebenarnya ada buktinya. Ini yang sudah saya coba menggunakan kapasitor 8 mikro. Kemudian semuanya ini sudah saya coba ini ya. Menggunakan yang 12,5 mikro. Ini menggunakan lagi yang kecil-kecil. Ini adalah 1,5 mikro, sudah saya coba. Kemudian menggunakan yang berapa nih? 12 mikro sudah saya coba juga ya. Dan seterusnya ini semuanya sudah saya coba. Hasilnya mirip-mirip mendekati sama. Sehingga saya ambil yang mewakili 10 mikro. Ya, ini sebagai buktinya biar teman-teman nanti tahu gitu ya. Ini nanti saya pakai. Terus saya bandingkan dengan yang lilitan. Ini biar nanti tidak banyak teman-teman yang tanya, saya terangkan mulai sekarang. Lilitan ini saya menggunakan nikelin yang ukurannya adalah 4 mili, 0,4 mili, maaf, 0,4 mili. Terus panjangnya ini 2,5 meter, hambatannya ini 20 ohm. Saya lilitkan pada keramik, intinya pokoknya yang digunakan untuk lilitan tidak bisa terbakar. Kenapa? Karena nanti lama-lama akan panas. Sehingga kalau dibuat di shop stat itu ini dicor gitu ya. Ya, ini dicor. Monggo nanti untuk penggunaannya bebas. Kita lihat dulu mana yang berfungsi untuk menghemat dan kenapa saya pakai bor. Nanti apakah bornya ketika diberi kapasitor atau diberi lilitan itu nanti masih bisa digunakan untuk ngebor lagi atau tidak gitu ya. Ya, terus ini dayanya saya menggunakan watt meter. Ada dua. Yang satunya adalah setrika, itu nanti yang hanya elemen saja. Yang satunya adalah bor, itu yang induktif. Kita mulai sekarang. Nah, nanti saya akan tuliskan di sini. Daya aslinya berapa? Untuk yang bor, terus saya berikan kapasitor 10 mikro, ini mewakili semuanya, tidak jauh beda gitu ya. Mulai dari 2,5 mikro sampai dengan 12,5 mikro, hasilnya sama. Ya, terus kemudian lilitan menggunakan 20 ohm, ini panjangnya 2,5 meter, menggunakan 0,4 mili. Ya, biar nanti tidak banyak tanya, udah tak jelaskan di sini ya. Kemudian setrika nanti berapa, kita masukkan semuanya ya. Yang pertama dari bor dulu, ini aslinya ya. Ini kawatnya tidak saya bungkus, jadi agak hati-hati. Ini listrik beneran gitu ya. Ya, 220 volt. Kita coba sekarang. Ya, masukkan. Kemudian ini langsung saya watt saja ya. Watt saja. Ya. Sekarang kita ukur berapakah nilainya. Ini bor. Nah, nanti saya pakai kayu ini. Saya buktikan bahwa dia masih digunakan, bisa untuk ngebor ya. Kita lihat sama-sama ya. Masih kelihatan berapa nilainya? 242. Biar stabil 225. Oke, stabilnya 225. 225. Saya tulis dulu. Bor aslinya adalah 225. Sekalian bor, saya pakai kapasitor 10 mikro, kemudian saya pakai lilitan 20 ohm. Yang kapasitor dulu. Ini kapasitor. Ini langsung saya paralel pada stop kontaknya itu. Kemudian kita ukur nanti. Ya, saya menggunakan yang 10 mikro. Ya, 10 mikro. Ini juga tidak saya isolasi, jadi agak berbahaya ya. 10 mikro ya, saya masukkan langsung ya. Nanti selesai harus kita
short kan karena ada listriknya tersimpan itu ya. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat sama-sama. Ketika kapasitor kita masukkan, itu sudah kita rugi daya 0,2 watt. Ya kecil sih gitu ya. Tapi walaupun kecil kan sudah makan listrik juga itu ya. Jadi kapasitor ini ada daya yang dihisapnya itu adalah 0,3 watt. Jadi kalau nanti tidak dipakai, kemudian kapasitor ini ditancapkan terus pada stop kontak, maka dia jadi beban. Ini yang pada video saya sebelumnya saya katakan bahwa jika kita salah memasang penghemat, maka justru menjadi tagihan naik gitu ya. Bor tidak dipakai, sementara kapasitornya nancap terus gitu ya. Akhirnya apa? Ini dayanya makan dia terus sampai berbulan-bulan, bahkan kalau ini tahunan itu kita hitung saja sudah 0,2 kali berapa jam, berapa hari, berapa bulan gitu ya. Karena saya pernah melihat ada penghemat yang kapasitor ditaruh di pusat, artinya di dekatnya kWh meter gitu ya. Jadi maunya dipakai untuk seluruhnya. Nah, ketika beban tidak ada, otomatis ya dia listriknya banyak yang dimakan kapasitor sendiri. Oke, yang betul gimana? Kalau memang kita pakai kapasitor, maka ketika beban ini nyala, kapasitornya nyala gitu ya, artinya nancap. Kalau ketika bebannya tidak ada, kapasitornya juga dilepas gitu ya. Ini sampai 0,3 watt. Kita coba sekarang langsung ya. Hati-hati teman-teman. Jadi salah nanti kita memasang penghemat malah tagihan listrik naik ya. Kita lihat sekarang. Tadi aslinya 225. Kita lihat 225, 224. Terus sampai stabil ya. Sampai stabil 219 ya, 219. Apakah bisa untuk ngebor? Normal tentunya ya, normal ya, normal ya, bisa digunakan ngebor. 219 lupa tadi, 219, 216 turun itu ya 215 turun ya, kapasitor jadi 215, mengurangi juga. Sekarang kita pakai lilitan. Ini saya copot listrik beneran, saya shortkan dulu karena ada listriknya ini. Ya, ada listrik yang tersimpan, sudah habis. Saya copot sekarang. Ya. Nah, sekarang mau saya pakai lilitan. Itu caranya saya putus dulu. Ini 220. Jadi agak hati-hati saya. Ini kakinya ada 2 kaki, ujung sama ujung. Saya taruh di sini. Sengaja saya berikan paku karena panas nanti, ya. Nah, kita sambung. Apa bedanya gitu ya? Nanti silakan teman-teman untuk pilih. Apakah saya pakai kapasitor, apakah saya pakai lilitan? Ini buktinya ya. Yang selama ini diperdebatkan semuanya yang mana yang betul itu ya. Nah, ini buktinya ya. Ya, ini buktinya. Oke. Sekarang saya masukkan, saya tidak pakai kapasitor, pakai lilitan ini ya. Lilitan yang 20 ohm. Nah, ketika lilitan masuk, maka tidak ada beban sama sekali. Ya, bebannya 0, tidak ada. Jadi nanti ketika beban bornya hidup baru ada. Tadi kapasitor masuk ada beban sudah itu ya. Ini tidak ada ya. Nah, sekarang kita coba menjadi berapa ini? Ayo. 217, 212, 210, belum konstan itu. 208, 206, 207, 206, 26, nah mulai konstan, 25, 26, 204, 203, ya,
203,5, 202. Mulai konstan ya, 201, 202. 202. Kita gunakan untuk ngebor sekarang. Apakah bisa? Kita coba. Normal. Ya. Digunakan ngebor normal. Ini ngebor normal. 200 berapa tadi? Lupa lagi. 202, 205, 204, 203, 202, 202, 202, 202. Maaf, sudah tua lupaan ini ya. Nah, 202 itu yang bor. Jadi digunakan ngebor masih normal. Ini yang kapasitor. Monggo jenengan dipilih sendiri. Pertama 225 jadi 202. Paling tidak sudah menghemat berapa ini? 23 watt. Ini hanya menghemat 10 watt. Ya. Dipilih sendiri nanti ya. Semuanya sama-sama bisa untuk menghemat. Kemudian setrika apakah ada pengaruh itu ya? Ya, ini setrika sekarang. Yang terakhir. Nah, yang terakhir setrika. Langsung aja tak balik ini. Saya menggunakan apa itu? Ini nyala setrikanya. Menggunakan lilitan dulu. Hasilnya adalah langsung dibaca ini. 300 306 306 307 305 309 307. Menggunakan lilitan ketemunya 307 setrikaan ya. Kemudian saya lepas menggunakan, ini mulai panas, menggunakan kapasitor. Nah, kapasitor sekarang ini panas teman-teman ya. Ya. Nah, panas ini. Saya minggirkan dulu. Aslinya dulu. Terakhir kapasitor nanti. Ini aslinya, saya langsungkan. Hati-hati ini listrik beneran. Ini aslinya. Nah, tidak menggunakan apa-apa langsung. Ketika tidak menggunakan apa-apa, 352,8, 351 bisa dilihat itu. 353, 352, 351, 352, 352 watt, 31,8. Oke, kita copot. Sekarang menggunakan kapasitor. Nih kapasitor, menggunakan 10 saya ya, menggunakan 10. Seperti tadi, sebelum dikasih mesti ada dayanya ya. Kita masukkan langsung. Kita lihat sekarang berapa hasilnya itu. 351 351,8, 350,8 bisa dilihat sama-sama di sini. 352, 351, 351. Saya tulis kapasitor 10 mikro. 352, 350, 352. Oh, tetap 352, tetap itu. Oke, inilah kesimpulannya ya. Jadi ketika bor aslinya 225, kapasitor 10 mikro, ternyata mengurangi dia ya menjadi 215. Kemudian menggunakan lilitan jauh banget, kita bisa menghemat 23 watt ya. Itu 202. Kemudian setrika 352 karena dia tidak mengandung apa itu induktif ya, tidak mengandung lilitan itu ya, hanya pemanas elemen saja, sehingga tidak berpengaruh sama sekali. 352 ini berkurang juga ya. Saya matikan ini, panas itu. 352, 351 artinya fluktuatif dari tegangan listriknya, tidak berubah ya. Kemudian pakai lilitan jadi 307, masih panas ya, tadi mati ya. Jadi bisa hemat banyak sekali gitu ya, sekitar berapa ini, 52 dikurangi 7,
banyak ya. Jadi inilah kesimpulannya tentang apa itu bukti yang selama ini diperdebatkan, mana yang betul menggunakan kapasitor atau menggunakan lilitan. Ya, bebas nanti teman-teman untuk milih. Tapi kesimpulan saya adalah ketika beban-beban itu mengandung induktif, contohnya kayak kulkas, contohnya kayak bor, itu masih bisa menggunakan kapasitor. Tapi kalau misalnya cuma setrikaan atau mungkin apa itu pemanas kayak dispenser dan seterusnya, itu tidak berpengaruh untuk kapasitornya ya. Tapi yang berpengaruh adalah lilitan. Nah, ini terbukti lilitan berlaku untuk semuanya, baik untuk yang hanya pemanas saja, setrika maupun dispenser, juga berlaku untuk yang apa itu yang ada induktifnya. Jadi kayak di mesin cuci, kayak di bor, kayak di pompa air gitu ya. Itu ternyata berpengaruh ya. Sementara itu yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.